Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan kita. Pengkhotbah pasal yang ke-5. Kita akan membaca kebenaran firman ini, tidak semua akan kita baca tetapi beberapa hal saja. Di dalam ayat pertama, kalau di HP itu mulai dari pasal 4 ayat 17 ya, tetapi dimasukkan juga di dalam pasal yang ke-5. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan putusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau merenungkan bagian firman Tuhan tentang bernasar. Berkata-kata kepada Allah, mengatakan sesuatu kepada Allah atau berjanji kepada Allah. Nah, jika kita bernasar, berjanji kepada Allah, maka kita harus lakukan, ya. Dan jangan berlambat-lambat untuk memenuhi nasar kita. Kalau engkau bernasar, dikatakan ayat 4, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Jadi kalau kita bernasar dan menunda-nunda dan tidak menepatinya, kita dikategorikan orang bodoh. Terlalu mudah kita bicara sama Tuhan. Ya, bernasar itu adalah janji kepada Tuhan. Apa yang kita nasarkan? Ada banyak orang bernasar kepada Tuhan. Dan ketika tidak dijalankan atau tidak ditepati nasarnya, maka dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Dan itu adalah satu dosa. Karena kita sudah buka suara ya kepada Tuhan. Nah misalnya, Tuhan, kalau engkau berikan aku kesembuhan. Ya, ini nasar misalnya. Aku berjanji akan setia melayani engkau. Ya, faktanya setelah sembuh nggak mau melayani. Nah, hati-hati. Nah, nasar itu kadang-kadang muncul atau kita katakan ketika dalam situasi kita yang sulit. Nah, misalnya sakit atau ada pergumulan berat. Nah, kemudian kita berkata, Tuhan kalau engkau tolong aku, kalau engkau bebaskan aku dari persoalan ini, kalau ada mujizat ya dalam hidupku terhadap masalah yang aku hadapi ini, ya, aku akan setia melayani engkau. Aku akan mempersembahkan milikku. Wah, seperti itu ya. Ya, misalnya seperti kita udah belajar beberapa waktu yang lalu, Zakheus ketika dia
sudah bertobat, dia berkata, aku akan membagikan hartaku, ya setengah daripada hartaku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Nah itu dia lakukan, dia berkata-kata kepada Tuhan. Nah kalau kita berkata-kata kepada Tuhan, maka kita harus lakukan. Nah kalau kita tidak lakukan, ya kita akan mengalami celaka, ya karena itu dosa, ya. Kalau kita nggak mau lakukan nasar kita, sebaiknya jangan bernasar. Maka dikatakan lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ya kalau kita bernasar dan tidak menepatinya, kita sepertinya main-main dengan Tuhan. Hati-hati, kalau kita bicara sama Tuhan, berjanji sama Tuhan dan kita tidak tepati, kita sedang bermain-main dengan Allah. Jadi jangan bermain-main dengan Allah. Lebih baik kita jangan bernasar. Ya. Tetapi kadang-kadang secara emosi ya, kita langsung, Tuhan aku janji Tuhan. Wah, kalau usaha ini sukses Tuhan, ya, sebagian daripada keuntungan ini ku persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Setelah berhasil lupa sama Tuhan, ke gerejanya gak datang. Ada seorang hamba Tuhan bercerita begini. Dia diundang oleh rekannya, sahabatnya katakan begitu, bukan hamba Tuhannya, bukan pendeta, dia pengusaha. Dia temannya pengusaha ini berkata, Pak Pendeta, ya doakan usaha saya ini. Tolong datang ke tempat saya, doakan nanti kalau berhasil sukses ini usaha, saya akan mempersembahkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Saya akan bantu pelayanan Pak Pendeta. Nah sebenarnya Pak Pendeta ini mau melayani, mau mendoakan bukan karena janji itu. Nggak ada janji itu pun dia akan doakan gitu loh. Ya, tapi seseorang ini udah berjanji. Nah ini kisah nyata. Ya kemudian apa? Usaha Bapak itu, wah luar biasa, berhasil, sukses. Nah, apakah Bapak itu datang ke gereja menemui temannya yang Pak Pendeta tadi? Enggak. Justru hilang dari peredaran, enggak pernah datang lagi. Nah, Pak Pendeta itu bilang, inilah manusia. Jadi dia menimbulkan dosa. Seandainya dia berkata, Pak Pendeta tolong doakan, saya akan doakan, gak usah ada janji deh. Dosa, oh nanti Pak Pendeta kalau berhasil aku akan memberikan sebagian untuk pembangunan gereja. Aku akan memberikan sebagian untuk dukung pelayanan Bapak. Nggak usah janji seperti itu. Jadi ya kita berdoa saja, Tuhan berkati kami. Ya, nah setelah diberkati, ya kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain, kan baik. Nggak usah janji. Ya, nah memang janji kepada Tuhan sepertinya ada suatu keyakinan di dalam diri kita bahwa benar ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah buat sesuatu, ya Tuhan sudah tolong. Ini semacam kayak komitmen kita yang luar biasa. Kalau udah bernasar seperti ini memang janji kepada Tuhan yang begitu mantap dan yakin sekali pasti dilakukan. Tetapi faktanya setelah apa yang kita minta, apa yang kita nasarkan itu sebenarnya bisa kita lakukan, ternyata kita nggak lakukan. Nah ini persoalannya, kita tidak lakukan bahkan lupa. Ada banyak orang yang melupakan nasarnya. Itu sebabnya kebenaran firman ini berkata kalau engkau tidak mau menepati nasarmu, bukan tidak mampu ya. Karena Tuhan tidak akan menuntut. Misalnya begini, Tuhan kalau saya diberkati dengan usaha saya ini, maka saya akan memberikan sebagian untuk pelayanan. Nah, kan diberkati, berarti mampu dong. Ya kan nasar itu kita tepati setelah diberkati Tuhan. Nah, ternyata setelah diberkati, ya tidak memenuhi nasar tadi. Nah, itu persoalannya. Saya pernah mengalami hal itu, menunda nasar saya. Saya sakit luar biasa, hampir tiada. Waktu masih muda, tamat SMA, beberapa tahun sudah tamat SMA, ada sakit yang luar biasa. Nah, kayaknya gak ada harapan hidup. Nah, kemudian dalam sakit itu terbaring tak berdaya berkata, ya Tuhan, kalau Engkau berikan aku kesembuhan, aku mau melayani Engkau. Aku siap menjadi pelayan Tuhan. Wah, itu nasar, doa.
permintaan kepada Tuhan. Ya tapi sebenarnya apa? Seperti main-main sama Tuhan ya. Tuhan, saya mau melayani, tapi sembuhkan dulu dong saya siap melayani. Jadi tekanannya bukan melayani, sembuhkan dulu. Tuhan sembuhkan. Loh, setelah Tuhan sembuhkan apa mau melayani Tuhan? Enggak, kabur. Enggak menyerahkan diri kepada Tuhan, malah hidup secara dunia juga. Ya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, tetapi apa yang sudah kita nasarkan itu dituntut oleh Tuhan. Ya namanya janji. Manusia aja kalau kita udah janji sesama teman akan tuntut. Lu punya janji gimana sih? Tepati dong janjimu. Jangan janji palsu, jangan janji gombal, gitu. Nah, apa yang kita perkatakan kepada Tuhan gak mungkin begitu saja berlalu. Ya, dituntut. Maka waktu kita bernasar, jangan lupa lakukan. Kurang lebih 6 tahun dari nasar saya, akhirnya saya nyerah. Ya baru menyadari, Tuhan ampuni saya. Nah itu pun sudah, kenapa baru menepati nasar? Karena hidup sudah diambang ya kematian. Ya gak ada kebahagiaan. Susah. Gak jelas arah hidup. Ya frustrasi. Ya merasa gagal terus. Ini kenapa seperti ini? Nah baru ingat nasar itu. Ya saya kan udah janji sama Tuhan mau melayani. Secara penuh waktu. Bukan sambilan. Nah kemudian saya baru mengikuti janji itu. Nah ketika saya menepati nasar saya mengalami kebahagiaan. Ingat, kalau kita menepati nasar kita, kebahagiaan kita alami. Tapi kalau kita menunda-nundanya, padahal ada kesempatan untuk memenuhi nasar itu. Selagi kita menunda, selagi kita tidak jalankan nasar kita, tidak lakukan, maka tidak ada kebahagiaan dalam diri kita. Ya, tidak ada. Hanya kesusahan, ya, ketidaknyamanan, ya, rasanya tidak mantap hidup itu ya. Ada saja seperti yang kurang, ini apa? Ya janji kita belum kita tepati. Nah, kita aja secara manusia ketika kita sudah berjanji, kita gelisah. Nggak boleh diam-diam dong, biarin aja udah janji, enggak. Ya saya beberapa waktu yang lalu berjanji dengan seorang teman hamba Tuhan. Kami janjian, Pak Pendeta, ya nanti kita bincang-bincang ya. Saya mau bincang-bincang dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, iya siap. Nah tetapi kemarin waktunya kurang tepat, terlalu sibuk semua. Beliau juga sibuk. Akhirnya saya pulang dari pertemuan itu. Tapi setelah di rumah saya nggak diam-diam karena kan sudah ada janji. Nah kemudian saya minta maaf. Maaf Pak Pendeta, saya tadi nggak jumpain Pak Pendeta karena situasinya saya lihat tidak memungkinkan kita untuk bincang-bincang karena orangnya rame dan segala macam, sibuk juga ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus ingat kita tadi yang bicara. Saya mau bicara dengan Bapak. Nah kemudian kita tidak bicara karena kita melihat situasinya tidak tepat. Atau mungkin kita ada kegiatan lain karena waktunya, misalnya waktunya jam 9, kalau jam 11 selesai, kita ada waktu. Ya ternyata selesainya jam 12 melewati. Kemudian kita harus tetap bicara. Nah Pak Pendeta, waktunya kita tadi molor, sehingga waktu untuk bicara nggak ada. Nah mohon maaf, mungkin lain kali kita akan coba atur waktu lagi, kan enak. Jadi ada pembicaraan kita. Nah bernasar kepada Tuhan harus ditepati. Nah kalau kita nggak bisa menepati, maka nasihatnya di sini berkata begini, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Apa artinya? Nah kalau kita bernasar bicara sama Tuhan, janji sama Tuhan nggak ditepati, itu dosa. Coba lihat kiri kanan dan katakan itu dosa. Itu dosa. Kalau bernasar nggak ditepati itu dosa. Dan daripada kita berdosa, lebih baik nggak usah bernasar. Nah apakah Tuhan marah kalau kita nggak bernasar? Enggak. Tuhan nggak paksakan kita bernasar. Bernasar itu kan dari diri kita sendiri. Ya. Oleh sebab itu dikatakan janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu?
dan merusakkan pekerjaan tanganmu. Wah, dahsyat banget. Ini tampaknya banyak kita abaikan. Atau mungkin kita nggak tahu. Sehingga anggap remeh janji kita di hadapan Allah. Allah bisa rusakkan pekerjaan tangan kita. Usaha kita. Ya, hidup kita. Ya, karena ini dosa. Ya, nah itu yang saya alami. Waktu saya tidak menepati dasar saya, pekerjaan saya semua sia-sia, nggak ada hasil. Nggak ada kebahagiaan. Ini nggak bisa. Pekerjaan melamar di sini juga ditolak. Itu pekerjaan kok susah banget sih. Ini kok diperlakukan begini semua. Kok kacau banget hidup ini? Ya, apakah perlu Allah menjadi murka dikatakan? Jadi nggak usah banyak bicara. Nah, tapi memang waktu itu mengalir begitu aja sih. Oh, ini sakit Tuhan. Kalau Tuhan kasih sembuh, saya mau melayani tanpa berpikir ya benar-benar mau melayani apa enggak berpikir. Pokoknya kalau sembuh, aku mau jadi pelayan Tuhan. Hanya karena dorongan untuk sembuh saja. Tapi itu pun apa yang kita udah ucapkan itu di hadapan Tuhan loh itu. Enggak bisa, oh maaf Tuhan, itu hanya emosi saja. Setelah itu saya sadar ternyata enggak seperti itu Tuhan. Enak saja, ini harus kena murka ini. Yang ucapan-ucapanmu kalau tidak ditepati dikatakan apa? Mendatangkan murka. Dan apakah Tuhan harus merusakkan pekerjaan tanganmu? Harus didisiplin dulu kah? Harus tak berdaya kah? Nah, fakta mengatakan demikian. Setelah tak mampu apa-apa, baru menyadari, oh iya Tuhan, ada kesalahan kita. Maka dikatakan, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tapi takutlah akan Allah. Gak perlu terlalu banyak kita ngomong sama Tuhan. Janji ini, janji itu, jangan. Tetapi kalau Tuhan ya sudah berikan sesuatu kepada kita dan kita bisa lakukan sesuatu untuk saja tanpa banyak janji sebelumnya. Ya, tanpa banyak janji sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, janji kepada Tuhan harus ditepati. Ketika kita mampu menepati janji itu, ya, dan kita tidak tepati itu dosa. Tapi ketika kita belum bisa menepati janji itu karena memang belum ada kemampuan untuk menepati janji, itu bukan dosa. Misalnya begini, Tuhan, saya ada proyek nih Tuhan. Kalau sudah selesai dan ada hasil, sekian persen aku mau persembahkan kepada Tuhan. Nah, janji ini tidak akan menjadi dosa kalau belum kita tepati. Karena apa? Proyek itu belum selesai. Ya keuntungan juga belum ada, bahkan proyek itu bisa rugi. Oh kalau rugi proyek itu apakah janji itu kita tepati? Enggak, karena kalau proyek itu berhasil, faktanya Tuhan izinkan gak berhasil. Jadi kita gak dosa dengan apa yang kita katakan. Nah menjadi dosa adalah ketika proyek itu sudah berhasil, kita nikmati hasilnya, kita pegang hasilnya, karena melihat hasilnya yang besar, kita bilang gak usah untuk Tuhan, untuk saya nikmati dulu. Nah, lupa janji sama Tuhan, nah ini baru dosa. Ketika kita sudah bisa menepati dasar kita, tapi kita tunda-tunda. Nah dikatakan di sana, jangan menunda-nunda. Nah misalnya berkat itu udah di tangan kita, hanya ngambil misalnya sekian persen janji kita, tepati aja. Jangan pegang terus akhirnya habis. Kemudian berkata Tuhan, kan sudah saya pakai Tuhan, jadi gak ada lagi nih, enak aja. Kan tadi kan sudah ada. Nah yang buat janji kan kamu, kata Tuhan kira-kira begitu. Nah yang buat janji kamu, kok kamu juga yang mengingkari? Maka ada lagu ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gimana itu? Ya jadi jangan terlalu gampang kita buat janji sama Tuhan. Jangan terlalu banyak bicara. Lebih baik sedikit bicara, tapi tindakan ada. Daripada banyak bicara tapi tidak ada tindakan, itu sesuatu yang sia-sia. Diingatkan kembali, kalau engkau berdasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Beberapa kali saya bertemu dengan anak-anak muda, ya ternyata setelah bincang-bincang mereka pernah bernasar akan jadi pelayan Tuhan.
Ya, tetapi mereka berkata setelah dalam perjalanan hidup mereka, mereka tidak melayani. Ya, sebenarnya tidak lupa dengan dasarnya, dia tahu. Dan cuma merasa kayaknya Tuhan, panggilan Tuhan buat saya bukan untuk hamba Tuhan. Ya, tetapi dia ingat pernah janji sama Tuhan. Nah, bukan masalah panggilan Tuhan mau jadi hamba Tuhan atau enggak. Kadang-kadang ya kita aja yang merekayasa, kita bilang Tuhan tidak panggil kita, padahal sudah panggil. Namun kita yang tidak mau melayani, kita yang tidak mau secara penuh waktu untuk melayani Tuhan. Kemudian kita bilang, kayaknya panggilan saya bukan di situ. Padahal sebelumnya kita sudah bernazar. Maka, ya, kalau kita nggak nepati, kalau saudara tidak menepati nazar itu, ya saudara berdosa. Saudara tidak akan mengalami kebahagiaan. Nah, terus bagaimana dong Pak Pendeta? Ya saya begini ya. Oke, jelaskan. Oke, kembali kepada nazarmu. Engkau mampu memenuhi nazarmu, ya lakukan. Selesai. Nah, terus bagaimana ke depannya? Ke depan Tuhan punya ya rancangan yang indah dalam hidup kita kok. Ya jadi nazar itu sendiri salah satu ya bagian dalam perjalanan hidup itu, karena memang kita udah utarakan loh. Ya jadi ikutin aja. Ya boleh dikatakan seperti ini, kalau kita berjalan pada saat kita bernazar, nazar ini menjadi arah. Oh saya mau jadi pelayan Tuhan. Nah berarti hidup kita akan jadi pelayan Tuhan sesuai dengan nazar kita. Ya dibimbingnya kita ke sana. Ya kalau aku diberkati Tuhan, berkat-berkat ini akan saya gunakan untuk memberkati orang lain. Nah terarah hidup kita jelas. Ya ada orang yang memang banyak ya, kalau boleh saya katakan banyak sih, ya ketemu setelah berhasil lupa sama Tuhan. Padahal sebelum berhasil doanya itu luar biasa. Tuhan kalau Engkau berkati, saya akan jadi berkat bagi orang banyak. Saya akan melayani Tuhan, saya akan persembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan setia beribadah, saya akan setia melayani, saya akan dukung pekerjaan Tuhan. Macam-macam. Tapi setelah berhasil, kemudian Pak Pendetanya bilang, Bapak, kita ada pelayanan. Nah, terus dia bilang, minta maaf Bapak, ya ini masih ada bisnis ke sana Bapak. Oke, satu kali Pak Pendeta bilang, halo Bapak, kita siap. Ada doa khusus di gereja. Minta maaf Bapak, sudah ada janji Bapak. Padahal nggak ada janji dengan orang lain, hanya nggak mau ke gereja. Kalau begini apa yang harus Tuhan buat supaya dia sadar? Ya itu tadi, Tuhan bilang, apakah akan aku rusakkan pekerjaanmu? Karena orang ini ya nggak sadar-sadar dengan dasarnya tadi. Akhirnya Tuhan sadarkan dengan cara apa? Hancur semua. Bla 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 bla, semua kekayaan kamu habis. Baru dia berdiam, oh Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang kita ya setelah babak belur baru minta ampun ya. Jadi sebenarnya jangan sampai babak belur dulu. Ya kenapa sih kita harus jadi babak belur dulu baru datang sama Tuhan, baru setia sama Tuhan, baru ingat nazar kita. Ya, coba lihat kiri kanan yang di rumah, kalau ada 2-3 orang ya kiri, katakan jangan babak belur dulu. Jangan babak belur dulu ya. Amin. Jangan babak belur. Ini udah babak belur. Bersyukur juga lah kalau udah babak belur kembali. Ini ada udah babak belur, mengeraskan hati, ya tambah hancur lah. Wah nggak menerima kenyataan seperti itu. Wah ini gimana nih, udah stres akhirnya. Wah kacau deh. Ya, jadi kalaupun akhirnya babak belur, ya cepat bertobat, ampun kepada Tuhan. Waduh Tuhan, saya sudah babak belur. Saya mau dibaharui Tuhan seperti punya tadi, baharui hidupku Tuhan. Baharui. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara, ya anak-anak muda, apa yang sudah saudara katakan kepada Tuhan, saudari katakan kepada Tuhan, nazar saudara, jangan lupa ya, jangan tunda-tunda, lakukan ya. Karena sudah ada kemampuan untuk melakukannya, jadi lakukan. Berbeda dengan karena belum ada kemampuan untuk melakukan, ya apa yang mau bisa kita buat? Ini sudah bisa dilakukan, hanya ditunda-tunda, itu yang berbahaya. Jadi pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan kita kepada Tuhan harus kita pertanggungjawabkan.
Ya, kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan, firman Tuhan katakan lebih baik jangan bicara sama Tuhan. Lebih baik jangan buat janji. Jangan banyak bicara. Ya, sedikit bicara saja, tapi melakukannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Eh, Ingat, mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, pernah bernasar dan belum dilakukannya. Lakukanlah. Berbuatlah sesuai dengan apa yang sudah saudara katakan, saudara janjikan kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda. Ingat ya, kalau sudah ada kemampuan untuk melakukannya, itu jangan tunda-tunda. Berbeda dengan belum bisa melakukan, berarti belum keharusan untuk melakukannya karena belum terbukti ya. Tetapi kalau sudah terbukti apa yang kita nasarkan tadi bisa kita lakukan, harus dilakukan. Jangan tunda-tunda. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan